Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi digital marketing pada semester ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Reski dengan NPM 11191011025. Baiklah, masuk ke pertanyaan dasar, yaitu apa itu pengertian dari digital marketing? Digital marketing secara sederhana dapat didefinisikan dengan mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Lalu, apa saja manfaat dari digital marketing? Di sini terdapat 5 macam manfaat. Yang pertama, jual, yaitu tingkatkan penjualan, termasuk penjualan online langsung dan penjualan dari offline saluran dipengaruhi online, dicapai melalui yang lebih luas distribusi ke pelanggan. Anda tidak dapat dengan mudah melayani offline atau mungkin melalui rangkaian produk yang lebih luas daripada di dalam toko atau harga lebih rendah dibandingkan dengan saluran lain. Yang kedua, sajikan. Maksudnya ini untuk menambah nilai. Dicapai melalui pemberian manfaat tambahan pelanggan online atau diinformasikan produk pengembangan melalui online, dialog, atau umpan balik. Yang ketiga, bicara. Artinya lebih dekat dengan pelanggan. Ini membuat dialog dua arah melalui interaksi web seperti forum dan survei, dan melakukan pasar online penelitian melalui survei formal dan informal. Yang keempat, hemat, yaitu hemat biaya. Dicapai melalui komunikasi email online, transaksi penjualan dan layanan untuk mengurangi staf, biaya cetak, dan ongkos kirim. Tabungan juga diperoleh melalui layanan mandiri web, di mana pelanggan menjawab pertanyaan melalui konten online. Yang kelima, mendesis, yaitu memperpanjang brand online. Dicapai melalui penyediaan proposisi baru, penawaran baru, dan pengalaman baru secara online, termasuk membangun komunitas. Lalu ada konsep komunikasi. Ada 4 macam konsep komunikasi pemasaran utama. Yang pertama, media. Media ini adalah apapun yang menyampaikan pesan, pembawa pesan, atau metode transmisi. Dapat dipahami sebagai titik kontak dengan pelanggan. Contoh, siaran, seperti televisi dan radio. Terus ada pers, surat langsung, bioskop, poster, digital seperti web, email, dan seluler. Dan yang kedua, disiplin. Maksudnya ini adalah tubuh teknik kerajinan bias terhadap aspek komunikasi pemasaran. Ini secara tradisional dikenal sebagai alat promosi atau elemen yang berbeda dari campuran komunikasi. Contoh, periklanan, pemasaran, hubungan masyarakat, pasar riset, penjualan pribadi, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga ada saluran, yaitu penggabungan antara disiplin dengan media. Contohnya ada surat langsung, tanggapan langsung TV, merek televisi periklanan. Lalu yang keempat ada kendaraan, yaitu saluran tertentu yang digunakan untuk menjangkau audiens target. Contohnya ada televisi, majalah, radio, dan situs web. Lalu ada analisis pasar online. Di sini terdapat 2 macam lingkungan, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Untuk lingkungan mikro, di dalamnya terdapat yang pertama yaitu pelanggan. Proposisi dan komunikasi digital harus didasarkan pada pelanggan, seperti karakteristik, perilaku, kebutuhan, dan keinginan mereka. Jadi pandangannya adalah bahwa pemasar harus dimulai dengan pelanggan ketika menganalisis situasi. Yang kedua ada pesaing. Untuk setiap pemasar, pertimbangan utama adalah mengembangkan pemahaman tentang bagaimana memuaskan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pemasok. Pemasok ini mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan bisnis untuk menjalankan aktivitasnya lebih lanjut ke bawah rantai pasokan. Di pasar digital, rantai pasokan dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada apakah produk fisik atau digital yang terlibat. Lalu yang keempat, ada analisis pasar yang termasuk di dalamnya perantara, pasar pelanggan, dan masyarakat. Ini adalah ringkasan pengaruh online utama pada pembelian selama perjalanan pelanggan atau jalan untuk membeli. Kita akan melihat bahwa ada berbagai pengaruh termasuk pencarian mesin, situs media penerbit, blog, situs, dan ulasan.
Analisis pasar juga melibatkan peninjauan peluang dan ancaman dari media dan teknologi digital, termasuk model bisnis dan pendapatan baru. Lalu lingkungan makro. Yang pertama ada kekuatan teknologi. Pemasar perlu memahami teknologi dan terminologi digital dan internet sebagai kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Pengaruh ekonomi secara global mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha. Kekuatan ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan, akibatnya penting bagi pasar digital untuk mengidentifikasi mana yang pengaruh ekonomi yang perlu mereka pantau. Yang ketiga ada kekuatan politik. Penting bagi pemasar digital untuk menyadari bahwa tindakan politik dilakukan melalui instansi pemerintah untuk mengontrol adopsi internet yang meliputi mempromosikan manfaat adopsi internet bagi konsumen, lalu ada mensponsori penelitian yang mengarah pada penyebaran praktik, dan memberlakukan undang-undang untuk mengatur lingkungan, serta keterlibatan dalam mendirikan badan-badan internasional untuk mengkoordinasi internet. Lalu yang keempat ada kekuatan hukum. Hukum berkembang untuk memberikan kerangka kontrol dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan individu dan bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang legal dan etis. Yang kelima, kekuatan sosial. Kekuatan sosial terkait erat dengan budaya dan memiliki implikasi signifikan untuk digital pemasaran. Secara garis besar, faktor kunci yang membentuk kekuatan ini adalah komunitas sosial yang berdasarkan profil demografis, eksklusi sosial, dan faktor budaya. Yang terakhir, kekuatan budaya. Keadaan masa depan planet kita adalah keprihatinan sosial yang dipegang secara luas, yang terkait erat dengan masalah ekonomi. Lalu, di sini ada beberapa strategi digital marketing. Yang pertama itu ada menerapkan SEO, lalu menggunakan pay-per-click advertising, dan memanfaatkan sosial media marketing, serta konten marketing. Dampak media digital dan teknologi. Yang pertama, produk. Variabel produk dari bauran pemasaran mengacu pada karakteristik produk, layanan, atau merek. Keputusan produk harus diinformasikan oleh riset pasar, di mana kebutuhan pelanggan dinilai dan umpan balik digunakan untuk memodifikasi produk yang sudah ada, atau mengembangkan produk baru. Yang kedua, harga. Variabel harga dari bauran pemasaran mengacu pada kebijakan penetapan harga organisasi yang digunakan untuk menentukan model penetapan harga. Dan tentu saja untuk menetapkan harga produk dan layanan, campuran elemen harga selalu berhubungan dengan elemen produk, bahkan ketika penawaran adalah layanan. Karena harga online tergantung pada berbagai produk yang ditawarkan dan titik di mana suatu produk dalam siklus hidupnya. Yang ketiga, tempat. Variabel tempat dari bauran pemasaran mengacu pada bagaimana produk didistribusikan kepada pelanggan. Biasanya untuk saluran offline, tujuan tempat adalah memaksimalkan jangkauan distribusi untuk mencapai ketersediaan produk secara luas, sambil meminimalkan biaya inventaris, transportasi, dan penyimpanan. Yang keempat, promosi. Variabel promosi dari bauran pemasaran mengacu pada bagaimana komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya tentang organisasi dan produknya. Yang kelima, orang, proses, dan bukti fisik. Orang-orang, proses, dan elemen bukti fisik dari campuran tersebut terkait erat dan sering dikelompokkan sebagai elemen layanan. Mereka signifikan karena tingkat layanan yang dirasakan akan berdampak pada loyalitas pelanggan dan kemungkinan mereka merekomendasikan layanan. Keterlibatan pelanggan. Yang pertama, manfaat menggunakan CRM untuk mendukung keterlibatan pelanggan. Menggunakan platform digital untuk pemasaran hubungan melibatkan pengintegrasian basis data pelanggan dengan situs web dan pengiriman pesan. Untuk membuat hubungan tersebut ditargetkan dan dipersonalisasi. Yang kedua, aplikasi pemasaran CRM. Sistem CRM mendukung aplikasi pemasaran seperti yang pertama, otomatisasi tenaga penjualan. Perwakilan penjualan didukung di akun mereka manajemen melalui alat untuk mengatur dan mencatat kunjungan pelanggan. Yang kedua, manajemen layanan pelanggan. Perwakilan di pusat kontak menanggapi pelanggan permintaan informasi dengan menggunakan intranet untuk mengakses database yang berisi informasi tentang pelanggan, produk, dan query sebelumnya. Ini lebih efisien dan mungkin meningkatkan kenyamanan pelanggan jika pelanggan diberikan pilihan, yaitu mengakses data dukungan melalui antarmuka web. Yang ketiga, mengelola proses penjualan.
Hal ini dapat melalui situs e-commerce atau dalam konteks B2B dengan mendukung perwakilan penjualan dengan mencatat proses penjualan. Yang keempat, manajemen komunikasi pelanggan. Mengelola komunikasi yang terintegrasi di seluruh saluran yang berbeda seperti surat langsung, email, perpesanan seluler, pesan web yang dipersonalisasi, dan jejaring sosial. Dan yang terakhir, analisis. Melalui teknologi seperti gudang data dan pendekatan seperti penambangan data yang dijelaskan lebih lanjut pada karakteristik pelanggan, perilaku pembelian, dan kampanye mereka dapat dianalisis untuk mengoptimalkan bauran pemasaran. Lalu yang terakhir pada keterlibatan pelanggan yaitu ada teknologi dan data CRM. Teknologi database adalah inti dari penyampaian aplikasi CRM. Seringkali database dapat diakses melalui situs intranet oleh karyawan atau extranet oleh pelanggan, atau mitra yang menyediakan antarmuka ke seluruh manajemen hubungan pelanggan sistem. Manajemen siklus hidup pelanggan. Yang pertama, pemilihan pelanggan. Berarti menentukan jenis pelanggan yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Ini berarti mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda untuk mengembangkan penawaran untuk menargetkan selama akuisisi, retensi, dan ekstensi. Berbagai cara segmentasi pelanggan berdasarkan nilai dan siklus hidup mereka yang terperinci dengan perusahaan ditinjau. Yang kedua, akuisisi pelanggan. Ini mengacu pada kegiatan pemasaran untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru, pelanggan sambil meminimalkan biaya akuisisi, dan menargetkan pelanggan bernilai tinggi. Kualitas layanan dan memilih saluran yang tepat untuk pelanggan yang berbeda adalah penting di tahap ini dan sepanjang siklus hidup. Yang ketiga, retensi. Pelanggan mengacu pada kegiatan pemasaran yang diambil oleh organisasi untuk menjaga pelanggan yang sudah ada, yaitu untuk mendorong mereka untuk membeli lagi atau melanjutkan kontrak yang memperbarui untuk layanan. Yang keempat, ekstensi pelanggan. Mengacu pada peningkatan kedalaman atau jangkauan produk yang pelanggan pembelian dari suatu perusahaan. Ini sering disebut sebagai pengembangan pelanggan. Manajemen kinerja saluran digital. Di sini ada dua tahap, yaitu yang tahap pertama membuat sistem manajemen kinerja, tahap kedua mendefinisikan kerangka metrik kinerja. Pengalaman pelanggan dan manajemen konten proses. Customer experience adalah persepsi menyeluruh dari pelanggan tentang pengalaman mereka terkait suatu bisnis atau merek. Singkatnya, mulai dari pelanggan melakukan proses navigasi situs, berbicara dengan layanan pelanggan, saat mereka menerima produk atau layanan yang mereka beli dari perusahaan tersebut, sampai mereka mengeluh dengan produk itu. Lalu masuk ke bisnis atau yang disebut B2B. Yang pertama ada situs e-commerce transaksional, yang kedua ada situs web pembangunan hubungan yang berorientasi layanan, yang ketiga situs pembangunan merek, yang keempat portal atau situs media, yang kelima jejaring sosial atau situs komunitas. Fokus penggunaan B2B adalah yaitu satu, jenis alternatif pemasaran organisasi B2B, yang kedua menggunakan pemasaran digital untuk mendukung akuisisi pelanggan, lalu menggunakan pemasaran digital untuk mendukung retensi pelanggan, yang keempat e-procurement, yang kelima pasar elektronik, dan yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi B2B dari internet, dan yang terakhir ada pengembangan strategi bisnis. Di sini terdapat 3 jenis lingkungan pemasaran dan perdagangan B2B. Yang pertama, pasar industri. Pasar industri umumnya terdiri dari organisasi yang bergantung pada bahan mentah dan benar-benar memproduksi barang yang berwujud, misalnya pertanian dan berburu, kehutanan, perikanan, manufaktur berat, teknik, dan yang lainnya. Karena investasi modal yang dibutuhkan di banyak sektor, pasar cenderung didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang sangat besar. Ini terutama terlihat di bidang manufaktur yang membutuhkan pendanaan dan investasi modal yang besar. Yang kedua, pasar pengecer. Terdiri dari organisasi yang membeli produk dan layanan secara berurutan untuk menjualnya kembali. Misalnya grosir, pengecer, hotel dan restoran, transportasi, penyimpanan, komunikasi, lembaga keuangan, dan yang lainnya. Yang ketiga ada pasar pemerintah, terdiri dari badan dan badan pemerintah yang membeli barang dan layanan untuk menjalankan fungsi tertentu dan menyediakan layanan tertentu. Misal, publik administrasi pendidikan. Lalu ada pelayanan kesehatan, angkatan bersenjata, masyarakat, kegiatan pelayanan sosial dan pribadi.
dan yang lainnya. Instansi pemerintah mengendalikan dana besar uang publik yang dihasilkan dari perpajakan langsung dan tidak langsung. Pemasaran digital untuk mendukung akuisisi pelanggan dalam pemasaran B2B. Yang pertama, kata kunci Google. Dalam beberapa pasar spesialis, volume pencarian dapat jauh lebih rendah. Artinya, pemasaran pencarian akan menghasilkan sedikit prospek meskipun mereka dapat berpotensi bernilai tinggi. Yang kedua, PR online. Mengingat permintaan yang terbatas melalui pencarian, PR online dapat efektif dalam membangkitkan kesadaran dan permintaan akan layanan. Pemasaran konten berdasarkan kertas putih dan video yang menginformasikan dan mendidik adalah alat komunikasi utama, terutama dalam pasar layanan profesional. Yang ketiga, kemitraan online. Pemasaran afiliasi cenderung kurang relevan untuk pemasaran B2B. Karena volume yang tersedia untuk pemasaran konsumen yang tidak tersedia untuk menarik afiliasi dan seringkali situs tidak diaktifkan. Mungkin juga ada pembeli yang berbeda kepada specifier yang artinya afiliasi tidak dapat dikreditkan untuk prospek asli. Yang keempat, iklan online. Penggunaan iklan online seperti spanduk dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong klik tayang sama-sama relevan untuk permintaan untuk generasi di pemasar B2B. Lalu yang kelima, pemasaran email. Saat menggunakan email, untuk membangun hubungan adalah hal yang lazim di dalam pemasaran B2B. Ada opsi untuk menggunakan email untuk akuisisi, menyewa daftar email berbasis izin atau menempatkan iklan di buletin elektronik. Pihak ketiga bisa efektif. Yang terakhir, media sosial. Komunitas spesialis dapat dikembangkan dalam pasar B2B. Pilihan perdagangan untuk antar organisasi online. Yang pertama, sumber elektronik. Menemukan pemasok baru yang potensial menggunakan internet selama informasi lengkap pengumpulan dari proses pengadaan. Lalu, e-tendering. Proses menyaring pemasok dan mengirimkan permintaan pemasok untuk informasi atau permintaan harga. Yang ketiga, e-informing. Yaitu kualifikasi pemasok untuk kesesuaian itu tidak melibatkan transaksi melainkan menangani informasi tentang kualitas status keuangan atau pengiriman pemasok kemampuan. Yang keempat, e-reverse, yaitu memungkinkan perusahaan pembelian untuk membeli barang dan jasa yang memiliki harga terendah atau kombinasi harga terendah dan kondisi lainnya melalui teknologi internet. Lalu, bagaimana teknologi digital dapat mendukung pemasaran B2B? Yaitu yang pertama, menjadi saluran penting untuk mempromosikan hubungan dengan pelanggan dan mitra lainnya. Lalu dapat mempengaruhi semua elemen bauran pemasaran promosi yang menjadi sangat interaktif. Penetapan harga fleksibel dan dinamis produk dan digital. Lalu mempengaruhi struktur pasar yang kompetitif dan meningkatkan peluang perdagangan dengan mitra baru. Dan meningkatkan kualitas atau kapasitas untuk memberikan keuntungan nyata melalui efisiensi ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.